Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 77. Banyak orang berarti boleh membuli orang. Setelah masuk pabrik, melihat banyak karyawan lama, juga ada banyak karyawan baru. Para karyawan lama itu masih sibuk dengan posisinya. Yang bekerja di sini lebih dari 10 tahun, berjuang sepanjang hidup, mereka benar-benar tidak ingin pabriknya tutup, berharap bisa bekerja di sini sampai pensiun. Jadi kalaupun pabrik mengalami krisis, mereka akan tetap bekerja keras. Bagian tersisa dari karyawan baru, berkumpul di bengkel untuk bermain poker, merokok dan minum, sama sekali tidak seperti pekerja. Saat Andrei melihat gambaran ini, sekejap sangat marah. Apain ini? Siapa yang mengizinkan kalian merokok di bengkel? Mendengar perkataan Andrei, seorang petanggung jawab meletakkan kartu di tangannya, masih merokok, berkata dengan senyuman. Bukankah ini CEOY? CEOY, Anda sudah datang untuk serah terima. Baiklah, kami sudah menunggu kedatangan Anda, gajinya dilunasi bentar, kami akan siap pergi. Orang yang berbicara, namanya Ricky Yang, adalah wakil manajer umum pabrik, anjingnya Richard Ye. Dia tentu saja tahu masalah pergantian perwakilan hukum, juga sudah memberitahu kroni-kroninya ini. Pabrik sudah diserahkan kepada Andrei Ye. Tuan kedua jelas sudah menyerah pada pabrik ini, tampaknya akan tertutup kapan saja. Mereka tentu saja tidak perlu bekerja di pabrik yang tidak ada masa depan ini. Menunggu Andrei Ye datang, minta gaji, lalu pergi, sekalian lihat bagaimana Andrei Ye masuk penjara. Wajah Andrei Ye murung, gaji. Seperti kalian begini, masih ingin dibayar gaji. Mimpi saja kamu. Jika meminta Andrei Ye untuk membayar karyawan-karyawan lama itu termasuk masuk akal juga, bagaimanapun sudah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Namun beberapa sampah yang di depan matanya ini, tidak bekerja, masih menginginkan upah. Terlebih lagi, bahkan jika kamu menginginkan gaji, juga harus meminta ke Tuan Besar Ye kedua. Ricky yang mendengus dingin, beberapa orang memegang batang besi dan papan di tangannya, menyebar perlahan-lahan, membentuk seperti sebuah pengepungan pada Thomas Kin berdua. Tidak dibayar. Kamu adalah manajer pabrik, kami karyawan, berutang gaji setengah tahun pada kami, kamu bilang tidak memberikannya, langsung tidak akan memberikannya. Jika hari ini tidak melunasinya, kalau begitu mari kita membicarakan baik-baik. Ricky yang ini jelas datang dengan persiapan, 7 atau 8 orang kuat yang bersenjata di tangannya, sudah mengepungkan mereka. Richard Ye ini benar-benar kejam, sudah melemparkan tanggung jawabnya keluar, masih belum berakhir, masih membiarkan Ricky yang menghajar mereka di sini. Richard Ye sudah memberi perintah, untuk mematahkan kaki Andrei Ye dan Thomas Kin sudah bisa. Bahkan masalah ini menyebar keluar, juga hanya ekses perlakuan pekerja untuk meminta upah saja, keluarga Ye bisa dengan mudah menanganinya. Ekspresi Andrei Ye langsung berubah. Bermarga Yang, apa maksudmu, apa akan bertarung denganku di pabrik? Ricky yang bersenyum dingin, memangnya kenapa kalau memukul? Kami adalah kelompok yang lemah, dan banyak orang, berarti sudah membuli kamu, kamu juga hanya bisa menahannya. Ricky yang sudah pasti tidak akan melepaskan Andrei Ye, tidak ada yang harus ditakuti, dia seorang pekerja migran masih takut seorang manajer pabrik kah? Semuanya maju bersama-sama, memukul Andrei Ye hingga menjadi cacat, bahkan jika polisi datang, Richard Ye juga akan mengantikan uang untuk mereka. Memukul cacat Andrei Ye adalah hal yang ingin dilihat tuan kedua bukan? Dikelilingi oleh para pekerja ini, ekspresi Thomas Kin sama sekali tidak panik, telah muncul cibiran di mulutnya.
Maksudmu, orang banyak berarti bisa menindas orang sembarangan ya? Ricky yang berkata, kalau iya memang kenapa? Suara pembicaraan baru turun, di luar telah berhenti 6 mobil van, sekelompok besar orang turun dari mobil, ada sebanyak 40 atau 50 orang, langsung masuk ke dalam pabrik. Pertama melihat orang-orang ini, Ricky yang benar-benar ketakutan, tetapi dilihat dengan jelas, malah tertawa. Dia pikir siapa? Ternyata Hanson Long, Tuan Hanson, orang sendiri. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 78 orang sendiri. Meskipun dari statusnya, tentu saja tidak mungkin bisa meningkatkan hubungan dengan Tuan Hanson, tetapi tanah ini milik Samuel Duan. Mereka mendirikan pabrik di sini itu perlu membayar uang sewa kepada Samuel Duan. Sekarang sudah mengutang beberapa bulan uang sewa, Samuel Duan tentu saja tidak akan melepaskan pabrik ini. Musuhnya musuh adalah orang sendiri. Andre Ye adalah manajer pabrik baru, jika mau cari, tentu saja harus cari dia. Hehe, CEO Ye, lihatlah ke belakang, peminta utang sudah datang. Hanson Long membawa sekelompok orang datang ke pabrik, mengepung mereka semua. Panggil Tuan Besar Ye kedua keluar. Orang Kak Samuel bukanlah orang baik, dia tidak akan berbicara kebenaran dengan siapapun. Waktu tiba, uang sewa belum tiba, kalau begitu hanya bisa bertindak kasar. Ricky yang sama sekali tidak panik, berkata, Tuan Hanson, Anda jangan salah paham, manajer pabrik bukan lagi tuan kedua kami, itu adalah kakaknya tuan kedua kami, Tuan Andre Ye ini, ada masalah apa boleh cari dia. Hanson Long baru mulai mengamati ke sekelompok orang ini, di saat melihat Andre Ye secara bersamaan, juga sudah melihat Thomas Kin. Dalam sekejap, Hanson Long terkejut, dengan cepat melangkah ke depan, mendekati Thomas Kin berbicara dengannya. Tuan Kin, mengapa Anda ada di sini juga? Tuan Kin. Ricky yang dan lainnya tercengang, satu persatu semua menunjukkan ekspresi terkejut, itu Tuan Hanson Loh. Tuan Hanson kenapa begitu sopannya berbicara dengan bocah ini? Thomas Kin berkata, bos pabrik ini telah melarikan diri, aku dan Paman Yesu datang untuk mengambil alih, berhutang berapa banyak uang sewa kepada kalian. Hanson Long dengan cepat berwajah tersenyum, Tuan Kin telah bercanda, kami mana enak mengambil uang Anda, semuanya uang kecil, hanya berapa juta saja, itu lupakan saja. Selesai bicara, Hanson Long menoleh ke belakang, pandangan matanya tetap melihati Ricky Yang dan lainnya. Bajingan-bajingan kalian ini, beraninya melawan dengan Tuan Kin. Benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati ya. Suara bicara begitu turun, 40 atau 50 orang yang dibawa Samuel Duan segera mengepung Ricky Yang dan lainnya dengan sangat rapat. Meskipun Ricky yang mereka juga bertenaga besar dan kuat, tapi itu hanya dibandingkan dengan orang tua di pabrik, tidak sebanding dengan preman-preman bawahan Samuel Duan. Tuan Hanson, ada kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman. Ricky yang telah panik, Hanson Long ini apa salah makan obat, tak ngangka bisa membantu Andre Ye yang tidak punya kekuasaan apapun. Thomas Kin bersenyum dingin dan berkata, bukankah kamu mengatakan, banyak orang dapat menindas orang, apakah cukup banyak orang sekarang? Ekspresi Ricky yang menjadi pucat, saat ini juga sudah tahu Thomas Kin baru tokoh utama di sini, buru-buru berkata. Kakak, aku itu hanya seorang pekerja, tolong Anda lepaskan aku juga bekerja mendengar perintah Tuan kedua. Thomas Kin mencibir, sekarang tahu untuk meminta ampun. Sudahlah, tidak menyulitkan kalian lagi, menghukum kalian gaji 1 bulan saja. Ricky yang terkejut, agak tidak mengerti kenapa, dia sudah beberapa bulan belum dibayar, dan berencana segera tidak bekerja lagi, hukum ya hukum saja. Melihat mereka semua tidak bergerak, Thomas Kin berkata, kenapa itu masih mengambil uang? Tunggu apa lagi? Wajah Ricky yang tiba-tiba berubah menjadi jelek,
Ini bilang denda pembayaran gaji, adalah menyuruh mereka mengambil gaji sebulan dari kantong mereka sendiri. Selama itu, pabrik tidak pernah membayar gaji terus, kondisi ekonomi mereka pada mulanya tidak begitu baik, ini mengambil gaji sebulan, itu semakin parah. Melihat Ricky Yang dan lainnya berwajah sedih, Hanson Long mencibir, jika tidak dapat mengeluarkannya ya sudahlah, satu orang mematahkan satu kaki. Jangan. Aku mengambilnya, aku akan mengambilnya. Ricky yang berwajah sedih, semua orang mulai mengambil uang dari kantong mereka. Bersambung.